kita punya hubungan kayak ini ke polisi gitu. Kita punya setoran setiap bulan. Andi, Siapa? Andi Andi. yang biasa ngambil. Atau lantas ya? Formalitas aja timbangan itu. Kapan masuk ke situ orang kan bilangnya kena sekian padahal nggak ada. Kalau MR polisi, kalau MA di Iya. RK. Jadi dia nunggu di warung. Ya pokoknya NDM, MR, semuanya yang pegangan-pegangan gini kan udah dari dulu. Di Priok itu kalau ada yang megang aman. Upeti liar, pungutan liar atau pungli, bak penyakit menahun yang tak pernah pupus. Dalam kenyataannya sejak tahun 1978, upeti atau pungli terjadi di sebagian besar lini pengurusan atau perizinan dari kantor kementerian hingga di jalanan dan pelabuhan. Pelakunya pun bukan menjadi rahasia umum. Tidak hanya kelompok preman, tetapi kenyataannya di lapangan terlihat oknum aparat keamanan dan oknum dinas perhubungan yang masih berpakaian dinas. Sehingga tak heran jika ada istilah asalkan ada uang, semua jadi mudah dan aman. Upeti liar telah merasuk dari jalanan ke kantor kementerian menjadi perhatian orang tertinggi di negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo bahkan dengan tegas menyatakan berantas pungutan liar hingga ke akar-akarnya, hingga dikeluarkan Kepres 87 tahun 2016 pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli untuk menyapu mafia-mafia pungli dan pemungut upeti liar di seluruh Indonesia. Dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang stop yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Seminggu pasca pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli, tim target operasi menjambangi beberapa lokasi yang selama ini menjadi daerah subur TKP pungutan liar dan upeti liar, seperti di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hasilnya, walaupun aksi pungli tidak semarak seperti bulan sebelumnya, tetapi upeti jalanan sepanjang jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk masih terjadi di beberapa ruas jalan. Para preman dan oknum aparat keamanan meminta uang lewat kepada supir truk dan kontainer yang melintas di kawasan Tanjung Priuk. Kadang-kadang dikasih 20, kadang mau. Kalau nggak mau buat saya anak buah yang ambil berarti. Udah kenal tapi? Udah. Andi, Siapa? Andi Andi. yang biasa ngambil. Atau lantas ya? Upeti atau pungli ternyata tidak hanya terlihat terang-terangan diminta di jalanan, tetapi upeti untuk mengamankan jalur transportasi terlihat telah terorganisir pelakunya, para preman yang diduga dibekingi aparat keamanan. Kecurigaan semakin terlihat, sebagian truk pengangkut barang bisa dengan mudah masuk pelabuhan, tetapi sebagian lagi harus diperiksa dan menyetorkan sejumlah uang. Ternyata, truk-truk tersebut dibedakan dari tanda atau logonya. Truk yang telah dibekingi diberi stiker oleh para penyelia jasa Pelabuhan Tanjung Priuk. Kami melihat stiker dan logo ditempel di kaca depan mobil atau bodi samping depan dan belakang truk. Belakangan, stiker atau logo inilah yang dijadikan tanda siapa yang menjadi pengurus truk barang, para preman dan juga diduga melibatkan oknum aparat keamanan aktif dan purnawirawan. Dan tentu saja, stiker ini tidaklah gratis, tetapi ada uang setoran jalanan yang telah dibayar per bulan. Ya pokoknya NDM, MR, semuanya yang pegangan-pegangan gini kan udah dari dulu. Di Priok itu kalau ada yang megang aman. Tapi yang lagi kuat-kuatnya sekarang TRK. TRK. Kenapa? Yang kuat itu.
ininya apa, jaringannya. Oh, karena baru. Jaringannya terkuat itu di Jakarta Utara. Sebelum menuju pintu masuk pelabuhan Tanjung Priuk, tim target operasi juga menemukan beberapa warung kopi yang berkedok sebagai tempat transaksi antara supir truk dan calo penyeberangan. Dari pengakuan para supir truk dan sejumlah saksi di lapangan, setiap jasa lancarnya memasuki kawasan pelabuhan, satu stiker yang berbeda-beda mempunyai harga yang berbeda-beda pula. Kalau MR polisi kayaknya. Kalau Polisi ya? preman itu Iya. RK. RK. Bayarnya berapa ke ini ke NBM per bulan? Kalau ini kemarin saya nganterin 5. Nganterin 500 Jadi dia nunggu di warung dekat Grasi. dekat Gerasi. Menurut Tutum Rahanta, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo, masalah stiker atau logo untuk memuluskan dan mempermudah pengiriman barang bukanlah hal yang baru, karena sudah terjadi selama bertahun-tahun di pelabuhan dan perjalanan. Ini saya kira awalnya dari mungkin ada satu kejadian menawarkan jasa. Tapi selama ini dibiarkan ya mereka subur, tumbuh. Jadi setiap angkutan-angkutan yang begitu banyak logo-logo, itu kan sebetulnya kita orang-orang swasta biasa aja sangat mengetahui, sudah mengeluhkan hal tersebut. Seharusnya siapapun yang diberikan tugas untuk menangani hal tersebut, mereka harusnya paham gitu. Panggil saja, telepon saja, untuk apa logo-logo yang disemprotkan atau ditempelkan di seluruh truk yang mengantar barang. Tak hanya itu, ternyata jasa memuluskan transportasi telah diiklankan di media massa. Tim target operasi juga mengamati kawasan dalam pelabuhan Tanjung Priok. Sekilas aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok ini terlihat normal. Kami pun berhenti di salah satu warung kopi tempat berkumpulnya para supir truk ekspedisi. Di warung kopi ini, kami mengobrol dengan salah seorang supir yang telah bertahun-tahun membawa truk barang di kawasan Tanjung Priok. Dari pengakuannya, aksi pungli masih terus terjadi. Pelakunya bukan hanya preman, tetapi juga oknum pemerintahan di pelabuhan. Pungli Heeh. ada juga sih. Ada di sini juga ada, kadang ada yang Di sini di mana, Mas? dalam pelabuhan juga ada. Baik muatinya kan bayar sih. Pernah ini Pak yang pungli-pungli di Sub gitu-gitu. Yang di luar gitu. Banyak kalau pelabuhan ya. Banyak banget. Walaupun mereka telah membayarkan setoran kepada oknum aparat keamanan, mereka juga kerap harus berhadapan dengan preman jalanan. Bahkan, pemalakan ini dilakukan secara terang-terangan di depan aparat kepolisian. Preman-premannya polisinya udah pada cuek aja. Dalam kenyataannya, praktek pungli di Pelabuhan Tanjung Priok memang sudah berkurang setelah adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian beberapa minggu yang lalu. Namun faktanya, upeti jalanan atau pungutan liar memang masih menjadi penyakit perjalanan bagi para pelaku transportasi umum. Masih ke 110 kan? Ya. Bilangnya ya ntar. Tapi kamu bercanda nggak? Mungkin saya bercanda pakai saya, Pak. Mobil saya pecah di lembar